Baik, kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-100 251. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini. Amin. Beliau katakan dalam hikmahnya yang ke-251, maka nadzahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Ada dua model manusia di saat berzikir, yang secara khusus zikir atau zikir yang makna lebih luas, yaitu beribadah. Karena ibadah juga disebut sebagai berzikir, karena ibadah secara umum adalah mengingat Allah, sholat dan sebagainya. Maka nadzahiru dzikrin ila an batini syuhudin wa fikrin. Untuk golongan orang yang pertama adalah dia tidak akan melakukan zikir kecuali karena itu buah daripada syuhud wa fikrin. Syuhud itu karena dia sudah sampai kepada maqam musyahadah, sadar kalau dia dilihat Allah, sadar kalau dia itu diketahui perilakunya oleh Allah, sadar bahwasanya yang dilakukan adalah disaksikan oleh Allah, sadar. Dan jadi dia melihat Allah, maknanya melihat dengan, bukan melihat Allah dengan mata ini, jadi menyadari kalau dia itu adalah punya Allah yang melihat dia. Kalau dalam bahasa lain ada maqam, makanya maqam ihsan, maqam tinggi. Kalau seandainya engkau beribadah menyembah kepada Allah, hendaknya seolah-olah engkau melihat Allah. Cuman karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala begini, dan kita tidak mampu melihat Allah di dunia, hanya di surga nanti dengan cara yang wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan di saat kita tidak mampu melihat Allah, maka paling tidak inilah yang harus ada pada dirimu, engkau sadar bahasanya Allah itu melihatmu. Meyakini bahwa Allah melihat kita, itu adalah maqam muraqabah. Bisa juga dikatakan maqam musyahadah. Jadi menyaksikan hakikat, menyaksikan Allah yang senantiasa menyaksikannya, meyakini dengan hatinya, sehingga keyakinan yang kuat itu seperti melihat sudah. Nah, orang-orang yang hatinya sudah kenal Allah semacam itu, yang sudah makom syuhud wa fikir, itu kesadaran dengan fikirnya, kemudian hatinya syuhud dengan hatinya, fikir. Jadi setelah fikirannya dia mengimani. Jadi gini kalau rentetannya, setelah seseorang beriman, iman kan ada dialog iman menggunakan akalnya. Mempercayai adanya Tuhan itu nggak pakai dalil syar'i, bukan dari Quran dalilnya. Tentang adanya Allah nggak bisa. Kalau kita mengatakan Allah ada dengan ayat Al-Quran, Allahu la ilaha hayyul qayyum, itu kan untuk orang beriman. Kalau kita dialog dengan orang yang tidak beriman, kita membawa Al-Quran, ditertawakan, dia berkata, apa itu?
itu Al-Quran. Akan tapi di saat kita dialog dengan orang yang tidak beriman tentang adanya Tuhan, ini dialog menggunakan akal. Menggunakan akal sampai pada kesimpulan bahwa semesta ada yang menciptakannya. Jadi buah daripada ini. Jadi ini adalah keimanan. Dengan akalnya dia sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Kemudian setelah itu merenung lebih dalam lagi hingga sampai dia meyakini dengan hati. Sehingga bisa jadi orang tuh fikirnya itu benar sampai kepada kebenaran, tapi belum tentu hatinya mengikutinya. Tapi kalau fikir sama syuhudnya sudah benar dengan pemahaman akalnya, dia benar, dia mengenali Tuhan dengan akalnya, hafal sifat-sifat Allah dan sebagainya. Kemudian dia merasakan dengan hatinya, sehingga dia tiba-tiba rindu kepada Allah. Nah ini yang harus menjadi catatan. Apa catatan penting buat diri kita? Tidak jaminan orang yang pakar akidah, yang menghafal buku-buku akidah, atau bahkan yang mengajar ilmu keimanan akidah itu rajin sholat tahajud. Belum tentu. Ini babnya beda. Itu babnya hanya ilmu secara akal saja, fikir saja. Ada orang wah bicara ilmu akidah luar biasa, wah ngafal ini ngafal itu, wah dialog falsafah semuanya.
bisa melunturkan pemikiran-pemikiran yang lainnya, tapi itu hanya di seputar pemikirannya, la yatajawazun ahanajirihi. Itu untuk menundukkan, bahkan sampai orang hidayah itu unik. Kita menemukan suatu ketika bertemu dengan satu orang yang dia yakin betul bahasanya konsep ketuhanan agama yang selama ini dianut adalah nggak masuk akal, nggak, unik, aneh. Dan di saat dia mendengar dialog keimanan tentang Islam, bagi dia adalah oke. Sementara dia adalah seorang wanita dan dia mau menikah, dia senang dengan seorang laki-laki muslim. Dan laki-laki muslim itu hanya mensyaratkan akan menikahi dia kalau masuk Islam. Artinya banyak banyak dorongan untuk masuk Islam dari keyakinan di otaknya. Kemudian harapannya tinggal dia bersyahadat saja baru akan dinikahi oleh laki-laki yang ia senangi. Ternyata dia bertahan untuk tidak bersyahadat. Padahal dia meyakini bahasanya konsep ketuhanan dalam Islam adalah yang benar. Dan banyak orang mengerti kebenaran belum tentu dirasakan oleh hatinya. Sehingga belum sampai nih, iman belum turun, belum ada. Jadi keyakinan dengan akalnya sesuai dengan dialog mantek, dialog akal itu sendiri. Sehingga bahasa definisi yakin kan al-i'tiqad jazim, meyakini dengan seyakin-yakinnya, harus ada al-idha'an, kita harus pasrah dengan hati kita terhadap apa yang kita yakini. Nah, jika seseorang sudah sampai kepada derajat dengan otaknya dia berpikir, makanya belajar ilmu akidah itu harus, bukan imannya iman taklid ikut-ikutan. Kemudian hati, nah hatinya itu adalah hati yang benar, maka secara otomatis seorang ini biarpun dia tidak banyak ilmu, dia akan memperbanyak zikir. Jadi batin zikir, zahir zikir itu buahnya daripada ini semuanya. Sehingga kita menemukan ibu-ibu di kampung itu, lihat bagaimana sholat tahajudnya kuat banget. Mungkin ibunda Anda, kita kalah sama ibu kita. Orang ibu-ibu lihat jam 3 tahajudnya kayak apa, sholatnya kayak apa, ilmunya mau pas-pasan, tapi ternyata dorongannya untuk ibadah. Dari mana itu semua kok dia senang? Dari dorongan di batinnya, kekuatan di dalam hatinya menjadikan dia senang beribadah, senang berderma dan sebagainya. Itu yang paling pelit sedunia itu, seorang muslim ngerti sedekah itu pahalanya gede dengan akalnya, tapi ternyata belum ngerasuk ke hatinya, sehingga dia bersedekah pun masih mikir panjang. Nah,
Ini golongan pertama itu, kalau orang berzikir, dia itu menyebut nama Allah melakukan ibadah, tentu adalah dasar daripada seruan hatinya yang sudah kenal Allah. Ada kebalikannya. Ini kurang lebih dengan hikmah sebelumnya, cuman lebih dalam lagi. Yang kedua adalah, jika Anda ini menyebut nama Allah, berzikir dan beribadah, itu pasti seharusnya langsung menghantarkan hati Anda sampai amal atau zikir yang Anda lakukan, menyebut nama Allah dengan lisan, melakukan sholat dan sebagainya, itu seharusnya menghantarkan Anda kepada satu makom musyahadah. Jadikan hati Anda menyaksikan Allah, menyaksikan keagungan Allah, khusyuk kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna, orang beriman itu pada hakikatnya idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, disebut dengan lesannya hati yang bergetar. Dan aslinya semua orang itu kalau mendengar firman Allah itu akan tersentuh. Di saat dia berzikir akan ada pengaruh dalam hati. Aslinya begitu, siapapun. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah disebutkan dengan berzikir akan tenang hati? Itu sebetulnya itu sudah normal, enggak ada pengecualiannya. Pengecualiannya berlaku untuk siapa? Lah ini. Orang-orang yang di hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Sehingga orang yang di hatinya ada kesombongan, biarpun dia baca Al-Quran dan sebagainya, tidak akan turun ke hatinya. Biarpun dengar dari Nabi, dia percaya omongan Nabi Muhammad benar kayak Abu Jahal, tapi nggak bisa nerima dengan hatinya. Sehingga di dalam pembahasan ini itu ulama lebih menekankan agar kita tuh tidak biasa dengan kesombongan. Membiasakan dengan kesombongan. Nabi menyebutkan al-ghibru batarul haqqi. Orang sombong itu akan menjadikan dia itu menolak kebenaran yang dihantarkan oleh Allah kepadanya. Karena kebenaran itu kalau Allah hantarkan kadang melalui seorang guru besar, ada guru biasa, bahkan kadang dari pembantu kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin orang yang bersalah. Orang ahli maksiat ternyata ada kalimat yang benar, cuman karena kita sudah sombong merendahkan orang bermaksiat, seolah-olah omongannya sampah semuanya, sehingga kebenaran yang disampaikan kita tidak bisa nerima. Tapi kalau orang hatinya bersih, tidak dikuasai oleh kesombongan, dia bisa nerima kebenaran dari siapapun, maka ilmu mudah didapatkan. Karena bagi dia bisa menjadi guru, siapapun jadi guru bagi dia. Dan hendaknya kita menjadi orang semacam itu. Jangan sombong dengan membantu di rumah kita. Jangan sombong dengan orang yang lagi bermaksiat sekalipun. Karena bisa jadi dia maksiat di siang hari, malam harinya menangis dan tidak tahu. Sehingga kalau orang hidupnya begini, lihat mudah. Diingatkan begitu mudah nerimanya. Jadi penghalang kita dengan kebenaran adalah kesombongan. Maka zikir yang diucapkan bagi orang sombong hanya di lisan saja. Hanya ada di lisan saja. Dia berzikir banyak ribuan, tidak akan turun ke hati. Karena apa? Hatinya adalah dikotori dengan kesombongan, sehingga dia hanya berzikir saja. Mungkin dia berzikir ribuan zikir. Dia mungkin beribadah dengan bermacam-macam ibadah. Akan
tapi tidak akan ada pengaruhnya di dalam hatinya, sehingga hatinya tidak baik, sehingga ibadahnya sholat ya sholat saja, tidak menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, bukan sholat yang menjadikan seseorang menghentikan kekejian dan kemungkaran. Sebab kalau sholatnya orang serius dengan sholat yang benar, sholat dilakukan dengan benar, ya, kemudian dia sholatnya akan mempengaruhi hatinya, dan hati nanti akan menggerakkan anggota tubuhnya, sehingga anggota tubuhnya menjadi anggota tubuh yang tidak melakukan kemaksiatan. Kita melakukan dosa, iya manusia, tapi beda dosanya orang yang sombong dan dosanya orang yang insyaf, orang tawadhu. Kalau orang sombong itu berdosa tidak mudah menyadari. Tapi kalau orang yang tawadhu berdosa, ia salah, mudah istighfar, mudah menyesal, mudah mohon ampun. Diingatkan senangnya luar biasa, girang, gembira di saat diingatkan. Lah, tolong ini, lihat diri sendiri. Lah, kita ini golongan apa? Karena diingatkan suami kita marah, diingatkan istri nggak terima, diingatkan orang katanya merendahkan. Kenapa? Ada kesombongan. Padahal kalau namanya peringatan itu kan sudah, yang namanya peringatan, himbauan, itu semuanya adalah untuk kebaikan. Cuman kadang kita tidak bisa nerima. Kesombongan, padahal kebenarannya sama. Hanya cara menyampaikan berbeda saja, kadang kita tidak nerima. Sebab itu kan hati kita, padahal akal kita, kalau bicara akal akan nerima, tapi hati yang ada sombong, saya tidak mau digitukan. Kamu ngingetin kok kayak begitu, tidak mau nerima deh, ngurang ajar ngomongin saya. Aduh, kenapa kok kita seperti itu? Karena ada kesombongan. Tapi di saat seseorang itu hatinya tawadhu, mudah mendapatkan ilmu. Sama di saat seorang menjadi santri, tawadhu dariku kepada gurunya, maka mudah mendapatkan ilmu. Siapapun yang sombong tidak mendapatkan ilmu. Kesombongan penghalang. Biarpun yang dibaca Al-Quran, hadis Nabi SAW dan seterusnya, kalau hatinya sombong, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Hakikatnya seperti itu. Sehingga para ulama ahli tarbiyah itu, ahli tarbiyah tidak akan mengajari muridnya kecuali terlebih dahulu dipangkas kesombongannya. Makanya lihat nih anaknya siapa, anak pejabat, anak ustadz, anak ini diperhatikan secara khusus, dipangkas kesombongannya. Nah, sepertinya zikir yang dibaca seorang hamba untuk menghilangkan itu seharusnya. Zikir yang dibaca akan menyejukkan hatinya. Sehingga sebagian akan tutupin, pokoknya ayo banyak berzikir, insya Allah kita akan berubah. Memang begitu kaidahnya. Berzikir, menyebut nama Allah akan menjadikan dia berubah. Perbanyaklah zikir, enggak akan berubah. Hatimu akan sejuk. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir akan menjadi tenang hati. Dengan berzikir bergetar hati. Mestinya begitu, dan tidak ada pengecualian kecuali karena ada tadi kesombongan di dalam hati kita. Maka mari kita semuanya merenung ya. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada Anda menjadikan kita guru aja harus guru yang misalnya kan ada kaya sombong, guru harus guru kaya, guru terkenal, sehingga sama guru kiai kampungnya bukan level saya ini. Saya kan koneksi ustadz nasional. Nah, ini kan ada model begitu. Lihat aja, kalau sudah ada Pak Haji yang model begitu, nggak bisa dibenahi dia. Sombong, gara-gara dia sering foto sama ustadz terkenal. Nah ini, sama kiai kampungnya malah meremehkan. Wah ini nggak bisa benar orang begitu. Dinasihati susah, karena sudah sombong hatinya. Karena bergaulnya dengan orang-orang terkenal, ustadz-ustadz terkenal. Makanya berarti kadang-kadang menjadi musibah bagi dia kalau duduk dengan orang-orang semacam itu. Kalau tidak menjadikan kita tawadhu. Ustadz, makanya akhir-akhir ini kita sering menyerukan, biasakan untuk bisa memuliakan dengan sesungguhnya guru-guru yang ada di kampung kita. Khawatir pergaulanmu yang luas, kemahiranmu tentang teknologi itu menjadikan kalian merendahkan orang yang tidak mengenal itu semuanya, padahal dia mengenal ilmu agama. Kita kadang sering terkagum dengan ustadz-ustadz yang terlihat di televisi misalnya, terlihat di YouTube misalnya, lupa dengan ustadz di kampung kita yang dia dengan penuh kesabaran mengajari kita alif ba ta.
telah dengan telaten mengajari kita sholat. Waktu mbah kita meninggal pun beliau yang sibuk merawatnya. Akan tapi dasar kita ini orang sombong, kumpul sama ustadz terkenal sekali saja sudah merendahkan kiai kampungnya. Nggak beruntung, dan modelnya kayak semacam itu, sehingga kebenaran susah. Kalau kiai kampung nasihati, level bukan level saya, sehingga nasihati pun harus pakai level-levelan. Yang boleh nasihati saya harus kiai itu, kalau bukan itu dia nggak mau. Kan ada orang ngomong itu, saya kalau nasihati saya mau, kalau ustadz yang lain nggak mau deh. Loh, kok begitu? Anda batasi. Bahkan Anda harus berani, jika pembantu di rumahku nasihati aku demi kebenaran, ini saya akan aku dengar. Harus begitu dong. Orang hebat itu, siapa pun yang ingetin aku, dia harus aku hargai, sebab peringatan akan selalu berarti untukku, menjadikan aku lebih baik. Tapi lagi-lagi betul, kesombongan luar biasa menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan seperti yang disabdakan Nabi, al-kibru batarul haqqi. Nah, sekaligus ini koreksi bagi yang banyak zikir, ribuan kali zikir yang dibaca, tak ternyata hatinya belum bergetar. Mungkin kita masih punya sifat-sifat sombong di dalam urusan dengan siapapun. Katanya zikiran, biasanya pun juga kalaupun zikir gak istiqomah dia itu. Zikirnya kalau kumpul sama gurunya, guru zikir di alun-alun itu saja. Zikir di alun-alun itu hanya belajar, praktek yang di rumah masing-masing. Masa zikirnya ada di alun-alun saja? Majelis zikir Al-Bahjah misalnya, wah di alun zikir, sampai itu ketemu bulan depan zikirnya. Masa zikir bulanan? Bertemu dengan guru begini, zikir yang saya baca itu hanya latihan saja. Prakteknya Anda nanti tengah malam waktu tahajudan baca Wirdul Fatih tadi, zikir itu. Jadi mau tidak mau akan menjadikan Anda senang berzikir, sehingga dalam keadaan pun Anda menjadi zikir yang yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sehingga gerak-gerik Anda zikir. Karena apa? Hati Anda yang sudah kena tadi. Karena tidak, kalau sudah hatinya benar kenal Allah, otomatis mau tidak mau lisan Anda berzikir, perilaku Anda menjadi baik. Itulah yang diinginkan. Jadi zikir, tidak ada zikir yang sesungguhnya kecuali, tidak ada zahir zikir kecuali dari batinnya, kecuali dari zikir, dari fikir, dari kesadaran ke akal kita, kemudian kesadaran keimanan kita, kesadaran hati kita. Dari situlah maka akan muncul zikir yang sesungguhnya. Nah, atau sebaliknya, para ulama membacanya dari sisi lain, zikirmu itu hendaknya harus mempengaruhi hatimu. Jika ternyata zikirmu tidak mempengaruhi hatimu, berarti ada sesuatu yang harus engkau beresi di dalam hatimu, yaitu adanya kesombongan. Sudah zikir ribuan kali, ternyata kok nggak berubah hatinya, kok masih saja hasudnya sering, kok masih saja, berarti ada kesombongan. Maka disitulah ada pendidikan yang seperti disebutkan Imam Ghazali, termasuk pelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari kesombongan, sebab sombong itu menghalangi segala kebaikan. Inilah, ayo kita renungi diri kita. Makanya ini kami selalu mulai dari beberapa tahun terakhir ini kami himbau semuanya agar bisa menghormati kiai kampungnya. Kalau Anda tidak bisa muliakan kiai kampung Anda, sebetulnya itu Anda sombong benar. Jangan sampai kiai Anda hanya kiai yang ada di YouTube. Nah, ini kiai mana? Kiai yang ada di televisi, kiai yang punya majelis ribuan. Kiai tidak seperti itu. Bahkan kita tidak ingin membudayakan orang dengan model-model semacam itu. Bahkan suatu ketika ini ada satu masjid itu ngundang kami, dan dia dengan penuh kebanggaan, artinya bangga kan sah untuk kebaikan. Dia cerita, Buya, dalam setahun ini sudah kami jejer bulanan, pengajiannya bulan ini kiai ini, disebut kiai-kiai terkenal. Termasuk di urutan yang keberapa itu kami dimasukkan di situ. Tidak tahu mulai kapan saya dicatat sebagai ustadz terkenal, saya tidak paham. Yang jelas di situ ada. Kemudian harapan kami Buya bisa memenuhi undangan kami agar lengkap ustadz-ustadz ini nanti ngaji-ngajian kami. Karena saya tahu ini ustadz terkenal, langsung dari kami ada di situ, langsung selesai jawabannya. Saya jawab, mulai hari ini saya tidak akan ngisi di majelis ini sampai kapanpun. Karena Anda telah merusak umat. Jangan dirusak umat dengan hanya kenal kiai terkenal, kiai kampung nanti di saat mengajar tidak akan diperhatikan. Ini baik pengurus masjid, saya sampaikan semuanya. Jangan dirusak jamaah dengan gaya ustadz-ustadz terkenal, dikit-dikit ustadz terkenal. Jadi kiai kampung yang menjadi tidak dihargai. Padahal yang paling telaten ngajari kiai kampung. Jujur saya tanya, saya kemarin pergi kemana? Saya ke Jawa Tengah misalnya. Saya sepanjang hidup saya ini rupanya ke Magelang baru sekali. Baru kemarin misalnya. Baru kemarin saya tahu.
Nah ini, kalau seandainya ada orang terkagum-kagum dengan kami, lalu dia melupakan kiai kampungnya, kan keblingernya banget. Mau ketemu saya aja juga belum. Nggak begitu. Kiai kampung, tolong perhatikan. Kiai kampung, kiai kampung. Sebab kalau sudah Anda tidak begitu menyambut kepada kiai kampung, berarti sudah ada kesombongan di hati Anda. Apalagi mungkin Anda sudah pernah keluar kota, pernah hidup di kota, duduk dengan ustadz yang sedikit terkenal. Wah, di rumah dipajang ustadz-ustadz terkenal dengan dia. Wah, kayak jadi ustadz juga dia. Nah, sama kiai kampung biasa saja. Kalau ustadz terkenalnya itu kalau lewat dikasih duit banyak, mungkin jutaan. Kiai kampung mah beli ribu aja, 50.000. Ya kampung lebih bergil seharusnya. Saya ingatkan semuanya, kalau Anda pengen selamat, kembalilah kepada ustadz kampung. Ustadz kampung yang Masya Allah dia ikhlas, tidak pernah dikenal banyak orang. Dia makannya pun pas-pasan, sambil kerja dia setelah itu ngajar, kerja ngajar, Masya Allah. Nggak sempat sombongan itu. Ustadz terkenal kan bisa saja gede-gedean jamaah, kalau punya YouTube apa namanya, banyak-banyakan apa namanya, apa itu, subscriber ya. Kemudian kalau itu sudah sombong malah. Mungkin gede-gedean pondoknya berapa ribu. Kadang ditanya, pondoknya berapa ribu sih? Jadi untuk menunjukkan kalau ustadz hebat, tanya pondoknya berapa ribu. Kalau di YouTube ya berapa subscribernya, begitu. Tidak jaminan itu. Mohon maaf ya para ustadz yang terkenal, bukan kami merendahkan Anda, tidak. Kami ingin mengembalikan orang itu kepada yang mudah untuk mereka jangkau. Anda ustadz terkenal, semoga Allah menjaga Anda semuanya. Hei ustadz-ustadz terkenal, Anda insya Allah ahli surga. Cuman kami ingin mengembalikan umat ini kepada ketawaduan supaya tidak sombong. Sebab sombong tidak bisa. Makanya kalau sudah gayanya sombong, dinasihati kayak kampung katanya nggak level, lokal. No. Nggak bisa dong. Itu bahaya sekali. Semoga Allah memberikan kepada kita ketawaduan. Makanya kalau Anda rajin menghadiri majelis ini kan sifatnya mingguan. Tentunya di kampung Anda kalau ada majelis, ustadz-ustadz yang sangat telaten ngajar kitab-kitab kecil, Safinah dan seterusnya, Anda hadiri itu semuanya, tanda bahwasanya Anda tulus menghadiri tempat ini. Wallahu a'lam bissawab.